akhlaknya Nabi yang agung itu semua orang sudah tahu. Seperti kita katakan tadi ya, karena Nabi hidup di antara orang-orang Mekah sejak dari Nabi belum diangkat jadi Rasul sampai setelah beliau diangkat jadi Rasul, semuanya mengakui akhlaknya Nabi yang baik. Ada ulama yang mengatakan kenapa Nabi itu dapat predikat punya akhlak yang agung. Sebagian ahli tafsir bilang para nabi sebelum beliau itu masing-masing punya satu akhlak baik yang paling menonjol. Akhlaknya baik semua, tapi masing-masing punya satu akhlak baik yang paling menonjol. Semua akhlak itu terkumpul pada dirinya Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau jadi sosok nabi yang paling baik akhlaknya. Kemudian kalau kita lihat juga Allah itu bilangnya la ala khuluqin alim. Coba kita terjemahkan, kamu itu berada di atas akhlak yang agung. Sebagai ulama bilang menunjukkan bahwa Nabi itu dalam tanda kutip menguasai betul semua akhlak itu. Bahwa Nabi itu mengaplikasikan semua akhlak itu dalam bentuknya yang paling sempurna. Jadi seakan-akan seperti Nabi itu menguasai semuanya, sangat mahir dalam semua akhlak yang baik itu, karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan beliau itu seperti itu ya, bahwa memang beliau itu punya akhlak yang baik. Ada ulama di sini coba lihat Allah Subhanahu wa taala itu gimana baiknya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan Nabi punya akhlak yang baik. Allah yang menciptakan Nabi jadi sosok yang sempurna. Tapi Allah juga yang muji Nabi. Jadi bayangkan, Allah yang kasih taufiknya, Allah yang kasih nikmatnya, Allah yang kasih akhlak baiknya. Setelah itu Allah sendiri yang muji. Kata Imam Haddad di dalam Risalah Mu'awanah, orang itu kalau nggak cinta sama Allah itu aneh, betul. Kenapa? Kita berbuat salah sama Allah, sekali berbuat salah, dua kali, berkali-kali berbuat salah, minta maaf satu kali sama Allah diampuni. Dan kalau kita berbuat baik karena taufiknya Allah, karena pertolongannya Allah, tapi sama Allah diterima, dikasih pahala, padahal Allah juga yang ngasih kemampuan untuk berbuat baik, tapi dibayar sama Allah, dikasih pahala, dilipat gandakan pahalanya, terus dibangga-banggakan di depan para malaikatnya Allah. Ini Tuhan baiknya luar biasa. Dia yang ngasih, dia juga yang mengapresiasi, dia yang bantu, dia yang kasih kekuatan, dia juga yang kasih balasan, dia juga yang bayar, dia juga yang membanggakan itu di hadapan para malaikatnya Allah. Mereka katanya Imam Al-Wasiti, coba lihat gimana baiknya Allah Subhanahu wa taala. Dia yang memberi karunia, dia juga yang memuji ketika hambanya itu melakukan kebaikan, seperti Allah memuji Nabi punya akhlak yang agung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nggak cukup hanya membantah bahwa Nabi itu bukan orang gila. Ini nabinya, ini kekasihnya Allah dihinakan sama orang. Allah nggak cukup cuma mengklarifikasi aja. Enggak, Muhammad itu bukan orang gila, nggak cukup. Tapi sama Allah dibantah lebih dari itu. Kata Allah, fasatubsiru wa yubsiru. Tunggu aja, kamu akan lihat dan mereka juga akan lihat siapa yang sebenarnya gila. Kamu akan lihat, mereka juga akan lihat siapa nanti di akhirat yang jadi orang terpandang dan siapa yang jadi orang terhina. Tunggu aja, kamu akan lihat, bisa di sini, bisa nanti di akhirat. Siapa yang akan diagung-agungkan oleh orang dan siapa yang akan dihinakan oleh orang. Duk Nabi yang dulu dituduh gila, sampai sekarang justru semakin terpuji. Orang di mana-mana muji, baca sholawat. Kalau kita kumpulkan syair pujian buat Nabi, banyak. Tapi orang-orang yang dulu musuhi Nabi, yang wafat dalam keadaan kafir, yang dulu menyakiti Nabi, kalau kita kenang sekarang, kalaupun dikenang, nggak selalu dikenang juga, tapi kalaupun kita kenang, kita ceritakan sekarang, semua ceritanya nggak ada yang baik. Dulu gini, dulu gini, dulu gini. Kata Allah, lihat aja. Kamu akan lihat, mereka akan lihat siapa yang diagungkan orang dan siapa yang akan terhina di hadapannya orang lain. Dan kamu juga akan lihat siapa sih yang sebenarnya gila itu, ya. Karena Allah itu maha tahu, kata Allah, siapa yang tersesat dari jalannya dan siapa yang dapat hidayah. Gampangnya gini,
yang tersesat itu lebih mirip orang gila daripada orang yang dapat hidayah. Orang gila itu kan tidak tahu arah kan. Saya ada dekat rumah saya, jadi jalan dari sana nyebrang sini terus tidak berhenti, itu bingung dia. Nah, orang yang tersesat dari jalannya Allah itu kan bingung. Nah, dia tidak tahu jalannya yang menyelamatkan dia ini kemana. Nah, yang kayak gitu itu yang lebih mirip sama orang gila. Sedangkan kamu, wahai Muhammad, kamu dapat hidayah dari Allah, diangkat jadi nabi, diutus jadi rasul, dapat wahyu dan lain sebagainya. Gak ada mirip-miripnya sama orang gila. Lagi pula kata Allah, orang yang gila di dunia itu masih lebih bagus nasibnya daripada orang yang tersesat dari jalannya Allah. Kasarannya ini kasarannya. Anggap kita dibilang gila sama orang, itu enggak apa-apa daripada kita dibilang tersesat dari jalannya Allah. Nah, orang gila di dunia, dia rugi aja dia di dunia. Tapi di akhirat kan selesai urusannya. Tapi orang yang tersesat dari jalannya Allah, ruginya bukan di dunia, ruginya nanti di akhirat. Alhamdulillah, dan rugi di akhirat itu udah nggak bisa diperbaiki lagi. Ya. Kemudian Allah kemudian sini tadi dikatakan oleh Ibnu Katsir, Allah menyebutkan banyak keburukannya orang-orang kafir itu, diantaranya mereka itu suka bersumpah, baik itu urusan yang hak atau urusan yang batil, menunjukkan bahwa dalam hati mereka sama sekali nggak ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahin, mereka itu adalah orang yang terhina. Hamazin, orang yang suka mencela kehormatan orang lain, orang yang suka ghibah, orang yang suka merendahkan orang lain. Masyain binamim, orang yang suka kesana kesini ngadu domba bawa fitnah kerjaannya. Mana'in lil khair, suka mencegah orang dari kebaikan, baik kebaikan berupa hidayah atau kebaikan berupa harta. Mu'tadin, zalim, atim, banyak dosanya, sering melakukan perbuatan dosa. Utulin, kasar, jelek akhlaknya. Ba'da zalika zalim, dan sudah terkenal di mana-mana kejahatannya. Apa sih salah satunya kejahatan mereka itu? Mereka karena merasa punya banyak harta, merasa punya banyak keturunan, mereka kemudian kalau dengar ayat Allah, kata mereka, alah asatirul awwalin, ini dongengnya orang dulu. Mereka berani mendustakan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Imam Ghazali, ayat ini pembelaannya Allah untuk Nabi ditutup dengan ancaman yang besar untuk orang-orang itu. Kata Allah, sanasimuhu 'alal khurtum, kami akan kasih cap, akan kasih tanda di hidungnya mereka. Hidung itu kalau dalam budaya Arab, Allah paham Arab sekarang ya, tapi Arab di masa itu, hidung itu menunjukkan simbol kehormatan. Jadi ketika misalnya orang mau menghina orang lain, itu yang dihina hidungnya. Allah dalam ayat ini menghina hidungnya orang-orang. Hidungnya orang-orang itu disebut khurtum. Khurtum itu apa artinya? Belalai gajah. Jadi hidungnya disamakan dengan hewan. Ini simbol kehormatannya mereka disamakan dengan hewan. Kata Allah, akan ada tandanya, akan ada cirinya. Orang-orang yang dulu mengatakan kamu seperti itu, mereka akan kelihatan. Kata ulama, nanti di akhirat sebelum dimasukkan dalam neraka, wajahnya dibikin menghitam, sehingga orang tahu, oh, ini yang dulu ngata-ngatain Nabi, ini orangnya. Allah dikasih cap, dan sehingga kita tahu. Ada yang bilang maksudnya orang itu akan melakukan satu aib yang melekat pada dirinya dia sampai selamanya. Jadi seakan-akan hidupnya ternoda terus. Ada lagi yang terakhir bilang, enggak, itu secara zahir Allah akan ngasih tanda di hidung dan wajahnya mereka. Dan itu terjadi pada Al-Walid bin Mughirah ketika dia ikut perang Badar, dilihat hidungnya itu terluka. Dan Walid bin Mughirah itu termasuk yang bilang Nabi gila dan lain sebagainya. Itu terjadi dalam riwayat, di situ terluka wajahnya dan hidungnya. Seperti yang disampaikan Allah, kita akan kasih ciri pada